Hai guys, selamat datang di Mindu Studio. Perkenalkan, nama saya Putri Gorda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menceritakan kepada teman-teman tentang kisah 4 hutan yang dianggap cukup angker di Indonesia. Dari keempat hutan ini, diantaranya merupakan hutan yang menjadi saksi kematian ratusan jiwa rakyat Indonesia. Nah, kira-kira hutan apakah itu? Yuk kita simak ceritanya. Yang pertama, Hutan Roban, Jawa Tengah. Kalau teman-teman berencana bepergian menuju ke Jawa Tengah lewat jalur umum, biasanya teman-teman pasti akan melewati Hutan Roban. Lebih tepatnya, hutan ini berada di Kabupaten Batang yang menghubungkan kota Batang dan Semarang. Saya pribadi sudah banyak banget mendengar cerita menyeramkan ketika melewati hutan ini, terutama pada waktu malam hari. Ada yang bilang kalau hutan ini tempat tinggalnya Buto Ijo dan Wewe Gombel. Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata pada tahun 1811, jalanan di hutan ini dibangun pada masa penjajahan VOC dan merupakan bagian dari jalur Pos de Grote Posweg dan sekarang dikenal dengan Alas Roban. Jalur penghubung antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat ini merupakan gagasan dari Herman William Daendels yang mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan dipaksa untuk membuat jalur ataupun jalan sepanjang itu. Alhasil banyak dari mereka yang mati karena terlalu lelah atau dikarenakan perilaku buruk dari VOC. Kemudian mayat-mayat dari pekerja tersebut biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Makanya kemudian di tempat ini sering banget muncul suara-suara atau penampakan ngeri mereka. Lalu pada masa Orde Baru, tepatnya sekitar tahun 1980-an, ternyata hutan ini juga sering dijadikan tempat atau lumbung pembuangan mayat korban penembakan misterius atau Petrus loh. Kamu pasti pernah mendengar Petrus alias penembakan misterius itu kan? Konon katanya mayat-mayat korban itu dibuang di sini dan ngerinya lagi, begitu dibuang mayat-mayat itu langsung lenyap dalam hitungan hari. Ada dugaan kalau mereka dibawa oleh hewan-hewan buas dan konon katanya mereka sering bergentayangan dan menakuti orang-orang yang melewati hutan ini. Yang kedua, Hutan Halimun Salak, Jawa Barat. Hutan ini adalah hutan yang berada di dekat wilayah Gunung Halimun dan Gunung Salak dan sekarang menjadi salah satu taman nasional yang terletak di Jawa bagian barat dengan luas 13.357 hektar. Kenapa dinamakan Gunung Salak? Walaupun memiliki nama yang terdengar mirip dengan buah, ternyata Gunung Salak tidak punya hubungan sama sekali dengan salak, nggak ada ya. Jadi nama salak yang dinisbatkan pada gunung ini yang terletak di kawasan Jawa Barat berasal dari Sansekerta, yaitu Salaka atau yang berarti perak. Menurut kepercayaan warga adat Sunda, Gunung Salak dianggap sebagai salah satu gunung suci karena menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi, yaitu pendiri kerajaan Pajajaran. Sekaligus tempat ini merupakan lokasi turun dan juga bersemayamnya para Betara dari Kayangan. Menurut beberapa referensi, bahwa di atas gunung tersebut terdapat benteng Prabu Siliwangi. Jika Anda mendengar kata benteng, pasti yang ada di dalam benak Anda adalah bangunan yang kokoh dan kuat. Tapi benteng yang satu ini dimaksudkan oleh penulis adalah sepertinya agak sedikit berbeda. Karena benteng milik Prabu Siliwangi ini adalah benteng yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ya itulah mengapa benteng ini dikenal sebagai benteng yang penuh dengan misteri dan hanya orang-orang pintar saja yang bisa melihatnya. Berbicara tentang misteri, bukan hanya karena Gunung Salak menjadi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang pada tahun 2012 silam, tapi juga karena berbagai cerita yang datang dari pendaki maupun penduduk setempat. Kisah-kisah horor di gunung yang memiliki ketinggian 2.211 meter ini hadir mengalir dan menjadi sekelumit kisah mistik. Mulai dari cerita tentang nenek renta berusia 80 tahun yang tinggal di sisi tebing. Kemudian suara wanita menjerit minta tolong di kawasan jatuhnya pesawat Sukhoi. Hingga suara gamelan yang mengalun di tengah gunung. Yang paling sering merasakan pengalaman misterius di hutan ini kebanyakan para pendaki gunung. Karena tidak sedikit jumlahnya para pendaki yang hilang saat mendaki. Adapun bagi para pendaki yang melanggar norma etika, seringnya mereka dihantui oleh sosok binatang gaib yang berukuran besar yang entah muncul dari mana untuk menakut-nakuti mereka. Nah, jadi kapan nih guys, kalian mau nemenin aku untuk mengunjungi tempat ini?
Aku sih nggak mau, kamu aja. Yang ketiga, hutan Gunung Semeru, Jawa Timur. Kamu pasti tahu dong Gunung Semeru yang ada di Jawa Timur. Gunung ini memang sering banget dijadikan tempat pendakian, walaupun mereka tahu gunung ini menyimpan banyak banget kisah gaib dan juga kisah misterius. Bahkan hampir setiap tahunnya pendaki yang menuju ke Gunung Semeru ini mereka hilang, nggak ada jejaknya, tanpa jejak hilang. Berbicara mengenai sejarah, Gunung Semeru ini ternyata memiliki banyak cerita sejarah dan dongeng beredar di sekitar kawasan desa tersebut. Salah satu cerita dongeng yang terkenal mengenai Gunung Semeru adalah mengenai keberadaan Gunung Semeru yang diyakini berasal dari India dan dibawa oleh para dewa. Konon Pulau Jawa dulunya mengambang di lautan dan terombang-ambing. Menurut cerita dongeng tersebut, gunung yang dibawa dari India itu bernama Meru. Awalnya gunung tersebut dibawa oleh para dewa untuk diletakkan di Jawa Barat. Namun karena Pulau Jawa tidak seimbang, maka keberadaan Gunung Semeru dipindah ke Jawa Timur. Terus di mana ya guys kira-kira kawasan yang menyimpan banyak misteri di hutan ini? Nah, kami sudah merangkum ada 3 tempat yang kira-kira memiliki energi yang kuat yang akan kita bahas di sesi ini. Yang pertama adalah kawasan Arkopodo. Masyarakat sekitar mempercayai bahwa di area ini terdapat 2 patung prajurit dari kerajaan Majapahit yang hanya dapat dilihat secara langsung oleh seseorang yang memiliki mata batin. Jika diperhatikan dari asal katanya, Arkopodo memiliki 2 arca atau memiliki arti 2 arca atau 2 penjaga. Yang membuat titik ini paling seram adalah patung Arkopodo. Sebenarnya nih gak pernah benar-benar ada apabila dilihat oleh kasat mata. Hanya sebagian orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. No wonder banyak banget pendaki yang kadang suka diganggu di areal ini dengan adanya penampakan-penampakan prajurit misterius. Yang kedua, Ranu Kumbolo. Ranu Kumbolo adalah sebuah prasasti yang diperkirakan dikeluarkan pada zaman Kerajaan Kediri. Pada prasasti tersebut tertulis Empu Bameswara Tirtayasa yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno pada masa Kediri dengan tulisan kuadrat. Prasasti tersebut diyakini merupakan prasasti peninggalan pada masa Raja Bameswara yang diperkirakan umurnya antara tahun 1117 Masehi hingga 1130 Masehi. Beberapa pendapat mengatakan bahwa Ranu Kumbolo ini memiliki fungsi sebagai tempat bersemedi Raja Bameswara. Beberapa pendapat lainnya mengatakan bahwa Danau Ranu Kumbolo merupakan tempat mandi para dewa. Hal inilah yang menjadikan air di danau ini dinilai sebagai air suci Gunung Semeru. Konon, mitos keberadaan Dewi Penunggu Ranu Kumbolo sering muncul berjalan dari danau dengan penampakan seorang wanita cantik memakai kebaya kuning. Kebaya kuning ya? Oke, ketiga, Kalimati. Situs ini kerap sering dibanjiri para pendaki yang nekat ingin menuju puncak Mahameru. Banyak sekali pendaki memulai perjalanan ke puncak Mahameru tepat pada tengah malam dikala hawa dingin menusuk tulang. Nah, istilah Kalimati sendiri berasal dari sungai yang sudah mati di kawasan itu. Kawasan Kalimati ini juga merupakan zona yang angker. Konon ada banyak cerita dari kumpulan para pendaki pada saat tengah malam. Ada satu pendaki melihat sosok setan perempuan berwajah menyeramkan dan bertangan panjang masuk ke salah satu tenda mereka. Ikut berkumpul dengan para pendaki di dalam tenda dan yang pastinya sosok wanita ini hanya terdiam melihat para pendaki-pendaki tersebut sedang bersenda gurau bersama dengan teman-temannya. Ya untung aja, cuma satu pendaki aja nih yang lihat keberadaannya. Kalau semuanya bisa pingsan kali mereka ya. Kemudian ada beberapa referensi mengatakan bahwa kawasan Kelik merupakan situs mistik yang mana kawasan tersebut merupakan tempat pengingat orang-orang yang sudah meninggal di sana. Salah satunya ada batu in memoriam untuk Suhoki. Nah, cerita seram dari kawasan ini adalah entah kenapa, mengapa banyak sekali pendaki yang kesurupan di sana. Selanjutnya, Hutan Purwo, Jawa Timur. Hutan Purwo atau yang lebih dikenal dengan nama Alas Purwo adalah hutan yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Di sana terdapat Pura Alas Purwo yang konon memiliki cerita menarik. Dan situs ini awalnya ditemukan sekitar tahun 1967 oleh warga masyarakat setempat.
Mungkin karena warga setempat yang menemukan situs tersebut menganggap biasa-biasa saja, maka ada salah satu warga mengambil batu dari bagian situs dan kemudian dibawa pulang dan dipakai untuk dijadikan tungku dapur. Gitu ya. Dan selang beberapa waktu, orang yang mengambil tersebut terkena musibah. Tuh, bandel soalnya kan. Dan konon katanya, orang dulu yang berani masuk ke hutan ini bakalan menghilang tanpa jejak dan enggak bisa kembali lagi. Makanya jangan macam-macam ya. Dan kalaupun mereka bisa kembali, mereka bakalan tertimpa kemalangan atau kecelakaan. Sebagian masyarakat setempat percaya bahwa penguasa Alas Purwo dalam situs tersebut merupakan Empu Barada, sosok yang mampu membelah sungai Brantas dengan kesaktiannya. Nah, di sini saya akan membahas misteri dan keangkeran Alas Purwo Banyuwangi. Yang pertama, Goa Istana Alas Purwo. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Istana yang katanya goa ini pernah dikunjungi oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno untuk bertapa dan mencari ketenangan. Goa Istana ini dianggap sebagai salah satu tempat pertapaan Soekarno yang terkenal sampai sekarang. Menurut cerita rakyat setempat, disinilah Bung Karno bertemu dengan penguasa Laut Selatan yaitu Nyi Roro Kidul. Pada zaman dahulu, disinilah para raja-raja berkumpul dan bertukar pikiran serta menenangkan diri. Menurut pandangan dari seorang paranormal, Goa Istana ini dijaga oleh 2 prajurit bangsa jin yang bertubuh besar dan banyak sekali makhluk dari bangsa jin yang tinggal di goa ini. Dan goa ini menjadi salah satu pusat lalu lalang dari semua penghuni yang ada di hutan Purwo ini. Bahkan ada sumber yang mengatakan Alas Purwo ini bagaikan sebuah kerajaan yang menyimpan banyak misteri dan disinyalir merupakan pusat kerajaan makhluk halus di tanah Jawa. Oke, selanjutnya orang menghilang di Alas Purwo. Konon dalam cerita yang turun-temurun dari masyarakat Banyuwangi, tidak ada satu orang manusia yang bisa pulang dengan selamat ketika memasuki hutan Purwo ini. Bahkan jasad manusia yang meninggal di dalam Alas Purwo pun sering tidak bisa ditemukan lagi. Bagi yang bisa keluar dengan selamat dari tempat hutan Purwo ini, maka akan mendapatkan musibah dan kecelakaan. Karena mitos gaib yang melegenda, banyak orang sakti yang datang ke Alas Purwo untuk menimba ilmu gaib dan bertapa. Di sini ada lebih dari 40 goa terdapat di tempat hutan Purwo dan hampir semuanya dihampiri oleh orang-orang yang ingin menimba ilmu atau bertapa. Tepatnya ketika bulan Suro atau Tahun Baru Jawa, banyak orang yang datang ke Alas Purwo untuk melakukan ritual ataupun semedi di petilasan-petilasan atau goa-goa yang ada di Alas Purwo. Selanjutnya, makam Mbah Dowo yang masih menjadi misteri. Di Alas Purwo ini terdapat makam Mbah Dowo yang panjangnya sekitar 7 meter terletak di tepian Alas Purwo ini. Keberadaan makam ini masih penuh misteri sampai dengan sekarang. Makam ini konon ditemukan pada tahun 1960 oleh sekelompok anak pengembala kambing yang tidak sengaja tersesat. Semenjak itu banyak orang yang berkunjung dan bersemedi di tempat ini. Menurut cerita, makam sepanjang 7 meter ini aslinya bukan makam jasad manusia. Serem juga sih kalau 7 meter. Tapi ini melainkan tombak pusaka milik Empu Barada yang bernama Tombak Torowelang. Asal muasal tombak ini awalnya dititipkan kepada Surya Bojonegoro untuk diserahkan kepada Raja Kelungkung pada saat itu, yang mana nantinya akan digunakan untuk melawan janda berilmu hitam yang bernama Calon Arang. Tetapi Surya Bojonegoro melanggar amanah dan membuka tempat pusaka sebelum sampai di Istana Kelungkung. Kejadian ini membuat tombak pusaka tersebut kembali ke tanah tanpa bisa diambil kembali. Surya Bojonegoro pun menghabiskan sisa hidupnya untuk menjaga benda pusaka tersebut. Kata orang pintar, ini katanya ya, di sana ada banyak sekali sosok penjaga yang menjaga di makam Mbah Dowo yang berpakaian seperti senopati hanya untuk menjaga tombak pusaka tersebut karena tombak pusaka tersebut mengalirkan aura positif. Nah, sekian cerita 4 hutan angker ya menurut redaksi kami, dan mohon maaf jika ada kesalahan ya, namanya juga manusia guys. Jadi jangan lupa komen untuk kolom komentar apabila ada kekurangan yang kurang berkenan, dan sebagai bentuk support dari kalian untuk kami ya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe, likes dan juga share supaya kami bisa terus mengembangkan channel ini. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.